Serial yang ke-280 dari novel fiksi bela diri dan sastra Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Aura iblis yang kuat sekali. Ya, rasanya seperti menutupi langit. Berapa banyak master klan iblis yang kuat telah datang ke Pan Yaozu kali ini? Aku tidak tahu. Tampaknya senjata abadi super tingkat 9 yang diciptakan oleh dinasti abadi Beishuo sangat kuat. Itu telah menarik perhatian begitu banyak master klan iblis yang kuat. Di 5 kapal perang terbang, orang-orang dari klan Lin melihat ke arah dinasti abadi Beishuo dari jauh, dan mereka tidak bisa tidak memiliki banyak keraguan di hati mereka. Semua orang dari kelima rumah besar itu keluar dari ruangan. Menatap dunia gelap di depan, wajah semua orang dipenuhi dengan kesungguhan. Lihat, banyak kota telah direbut. Lin Yue berkata dengan serius. Ya. Lin Mu mengangguk. Kupikir itu hanya perkelahian kecil. Aku tidak menyangka situasinya akan berbeda dari yang kubayangkan. Dilihat dari jauh, banyak daerah di dalam dinasti abadi Beishuo telah menjadi reruntuhan dan kota-kota terlantar. Bangunan istana runtuh, tembok retak, dan banyak makhluk berserakan di jalan. Ada monster dan binatang buas, serta penjaga manusia. Rupanya, dalam beberapa hari terakhir telah terjadi banyak pertempuran sengit antara dinasti abadi Beishuo dan suku iblis Pan Yaozu. Saudara Xiao, situasi di dinasti abadi Beishuo lebih buruk dari yang diharapkan. Apakah Anda ingin saya menjelajahi jalan ke depan? Lin Fan mengambil inisiatif untuk berjalan ke arah Xiao Nunu dan meminta petunjuk. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu, pergilah dan temui saja leluhur klan Lin. Tidak seorang pun tahu bagaimana situasi dinasti abadi Beishuo saat ini, jadi akan lebih baik untuk bertemu dengan orang-orang klan Lin terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan setelah memahami semuanya secara terperinci. Lin Fan mengangguk. Baiklah, leluhur dan pengawal rahasia 5 elemennya seharusnya berada di ibu kota kekaisaran dinasti abadi Beishuo. Lin Yue mengikutinya, kalau begitu kita bisa langsung pergi ke ibu kota kekaisaran. Lin Mu juga mengangguk. Aku ingin tahu bagaimana keadaan pamanku sekarang. Paman yang disebutkan Lin Mu adalah putra tertua Lin Bo, penguasa sisa mansion. Dia juga paman Jiu Yu Yuan. Namanya adalah Lin Qiong Yuan. Ia berbeda dengan paman keduanya, Lin Qiong-shan. Pamannya membantu Lin Bo mengelola urusan rumah sisan di rumah, sedangkan tugas Lin Qiong Yuan adalah menjadi salah satu dari pengawal rahasia 5 elemen klan Lin. Seperti namanya, 4 prefektur lainnya juga memiliki penjaga rahasia. Tugas utama kelima orang ini adalah melindungi keselamatan Sang Patriark, yang setara dengan peran orang kepercayaan Sang Patriark. Kali ini ketika leluhur klan Lin datang ke dinasti abadi Beishuo, pemimpin klan Lin Qinhan juga memerintahkan 5 pengawal rahasianya untuk menemani leluhur dan siap menerima perintah dari leluhur kapan saja. Seketika, kelima kapal perang terbang itu meningkatkan kecepatannya, melintasi awan dan menuju ibu kota kekaisaran. Dinasti abadi Beishuo. Di luar ibu kota kekaisaran. Roh jahat yang merasuki langit bagaikan gelombang hitam, yang terus-menerus menelan langit. Banyak prajurit yang mempertahankan kota itu mengenakan baju zirah dan memegang senjata tajam, menjaga gerbang kota kekaisaran. Harus dikatakan bahwa kekuatan militer dinasti abadi Beishuo sangat kuat. Setiap prajurit memiliki ekspresi seperti kilat dan memancarkan rasa permusuhan yang kuat. Permusuhan semacam ini hanya dapat diperoleh setelah bertempur bertahun-tahun dan menyaksikan banyak sekali nyawa dan kematian. Panglima tertingginya adalah seorang pria parubaya yang menunggangi seekor harimau hitam. Pria ini adalah komandan kota kekaisaran dinasti abadi Beishuo, bernama Lulai. Harimau di bawahnya tingginya 4 atau 5 meter, panjang 8 atau 9 meter, dengan 4 pasang sayap gelap berbentuk api, dan ekornya seperti cambuk baja, memancarkan cahaya dingin. Panglima tertinggi, pasukan iblis sedang bergegas menuju ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, di depan ibu kota kekaisaran, asap mengepul, suara gemuruh mengguncang langit, dan pasukan monster yang besar menyerbu. Raungan. Wow, duar. Bumi berguncang seolah-olah terjadi gempa bumi.
Pasukan monster terbang ke langit dan ke tanah, memanjat atap dan dinding, dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Lulai menyipitkan matanya, menampakkan niat membunuh. Dia mengangkat pisau besar di tangannya dan memberi perintah. Bunuh. Dalam sekejap, pasukan dinasti abadi Beishu berhadapan langsung dengan pasukan iblis. Pertarungan sengit segera terjadi, dan tim dari kedua belah pihak seperti dua tsunami yang bertemu, yang seketika menciptakan lapisan-lapisan gelombang besar. Kalian binatang buas terkutuk, beraninya kalian menyerang dinasti abadi Beishoku, aku akan memastikan kalian tidak akan pernah kembali. Tanpa berkata apa-apa, Lulai menunggangi harimau hitam di bawahnya dan menyerbu kelompok musuh. Pisau besar itu terus-menerus menebas, dan energi pedang yang mengerikan menyebar satu demi satu, memotiong monster-monster itu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, embusan angin bertiup, dan seekor binatang purba yang setengah manusia dan setengah ular muncul di medan perang. Orang lainnya memiliki badan bagian atas manusia dan badan bagian bawah ular, dengan penampilan laki-laki dan dada yang kuat. Ada banyak rune misterius yang dilukis di badannya dan sepasang tanduk di kepalanya. Begitu muncul, ia membawa serta rasa penindasan yang kuat. Semuanya hati-hati, itu Dewa Ular. Teriak seorang prajurit. Tepat saat dia selesai berbicara, sang Dewa Ular penyihir mengangkat tangannya dan melantunkan lagu. Bang! Kemudian, langit dan bumi berubah warna, guntur bertabrakan, dan bayangan ular besar muncul di awan gelap. Pihak lainnya bercokol di langit, bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Hujan raciun. Teriak Dewa Ular. Kemudian, ular raksasa yang melingkar di kehampaan itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuentekkan bisa ke seluruh langit. Raciun berwarna hijau tua itu datang bagai hujan deras, yang secara langsung menyebabkan kerusakan dahsyat. Raciun itu menetes ke badan semua orang, menembus kulit mereka, menyatu dengan daging dan darah mereka, dan menggerogoti tulang-tulang mereka. Bahkan baju besi di badan mereka tidak dapat menahannya. Ah! Tolong! Jeritan melengking itu terjalin menjadi melodi. Sekelompok pengawal kekaisaran jatuh ke tanah dan meleleh menjadi genangan darah. Binatang jahat. Mata Lulai menyemburkan api. Tanpa berkata apa-apa, dia memecah situasi pertempuran dengan pedang dan membunuh monster yang menghalangi jalan di depannya. Kemudian Lulai menunggangi harimau hitam di bawahnya dan bergegas ke depan Dewa Ular penyihir. Dia mengayunkan pedangnya dan memotiong kepala lawan. Mati! Dewa Ular penyihir menatap Lulai dengan tatapan dingin, matanya memancarkan cahaya biru. Detik berikutnya, Lulai merasa badannya kaku dan tidak bisa bergerak. Bahkan pedang yang menebas Dewa Ular penyihir pun terhenti di udara. Apa yang sedang terjadi? Wajah Lulai berubah. Tidak bisa bergerak lagi. Cahaya biru di mata Dewa Ular penyihir sangat aneh, dan senyum menyeramkan muncul di sudut mulutnya. Kemudian, Dewa Ular perlahan mengangkat tangan kirinya, dengan jari telunjuknya yang tajam terangkat tinggi. Raciun. Serang. Tiba-tiba, ular raksasa yang melayang di kehampaan itu menyemburkan bola raciun yang besar langsung ke arah Lulai. Lulai terkejut. Tidak bagus. Melihat raciun berbentuk bola itu semakin dekat, Lulai menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh tenaganya, dan memaksakan ledakan kekuatan. Bang! Dengan kekuatan spiritual yang kacau mengalir keluar, Lulai dengan cepat berbalik ke belakang. Meskipun Lulai berhasil menghindari bola raciun yang besar itu, tunggangannya tidak seberuntung itu. Bang! Raciun hijau tua itu mengenai harimau hitam itu, dan raciun yang mengerikan itu langsung meleleh ke seluruh badannya. Aoho! Dengan teriakan pendek dan melengking, tunggangan Lulai berubah menjadi genangan darah di tempat. Lulai terhuyung mundur beberapa puluh meter, wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Setelah satu pertemuan saja, Lulai merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Sebelum Lulai sempat berpikir, krisis datang lagi. Dia melihat beberapa monster dengan gigi terbuka menyerbu ke arahnya, dan Lulai cepat mengayunkan pedangnya dan memotiong mereka menjadi beberapa bagian satu demi satu. Pada saat yang sama, sekelompok bawahan segera bergegas ke sisi Lulai untuk membantu. Komandan, apakah Anda baik-baik saja? Komandan, kami di sini untuk membantu Anda. Lulai sedikit tenang, dan dia berkata,
Ayo kita pergi bersama dan tebas monster yang bukan manusia atau ular itu. Ular raksasa di kehampaan itu dipanggil oleh Dewa Ular Penyihir. Racun lawan memiliki dampak besar pada dinasti abadi Beishuo. Jika ingin mematahkan serangan racun lawan, pertama-tama Anda harus menyingkirkan Dewa Ular Penyihir. Baiklah. Tanpa ragu-ragu, semua orang bergabung dan menyerang Dewa Ular Penyihir. Manusia bodoh. Dewa Ular Penyihir mengeluarkan suara mengejek, lalu mengarahkan jari telunjuknya ke depan dan seberkas cahaya biru terbang keluar dari ujung jarinya. Sinar cahaya biru ini bergerak dalam bentuk seperti ular, secepat kilat. Aku melihatnya menembus dada semua orang di hadapanku dalam sekejap. Bang, bang, bang. Orang-orang yang terkena ledakan itu meledak menjadi bola kabut darah bahkan tanpa sempat berteriak. Lulai merasa ngeri dan dia segera menghindar ke belakang. Dalam sekejap, sinar biru itu berputar di belakang Lulai dan hendak mengenainya. Tiba-tiba, cahaya pedang jatuh dari langit dan menghalangi sinar biru itu. Duar. Dalam sekejap, sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan Lulai nyaris lolos dari kemah Teihan. Swiss, Swiss, Swiss. Sesaat kemudian, 3 sosok muncul di medan perang. Mata Lulai berbinar dan dia segera menghampiri mereka bertiga. 3 pengawal rahasia klan Lin, kalian sudah di sini. Datang dan bantu aku membunuh monster itu, kata Lulai. Ketiga orang ini adalah 3 dari 5 penjaga rahasia klan Lin. Mereka adalah Lin Qiongyuan dari Sikia Mansion, Lin Qian dari Gusen Mansion, Lin Jie dari Ningli Mansion. Bahkan iblis-iblis kuat setingkat Kaisar Abadi telah muncul. Lin Qiongyuan menatap Dewa Ular Penyihir setengah manusia setengah ular itu dengan ekspresi tegas. Lin Qian dan Lin Jie juga memiliki ekspresi serius. Yang pertama berkata, jika kita tahu lebih awal, kita seharusnya membiarkan mereka berdua ikut dengan kita. Dengan kekuatan kita bertiga, kita mungkin tidak dapat mengalahkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lulai berkata dengan panik, hati-hati, dia akan menyemprotkan racun lagi. Ketiganya menatap ke langit. Saya melihat ular piton raksasa melingkar di kehampaan sambil memancarkan energi hitam mengerikan, kepalanya terangkat dan mulutnya terbuka lebar. Lalu, hujan racun yang deras jatuh dari langit. Aku akan melakukannya. Lin Jie, pengawal rahasia rumah Ninglai, segera melompat, melesat ke udara, lalu menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan cepat menyelesaikan segelnya. Wow! Gelombang udara panas keluar dari kehampaan, dan dalam sekejap, penghalang api langit yang besar menghalangi langit di atas kepala semua orang. Racun hijau tua yang sangat besar jatuh ke penghalang dan segera mulai terbakar, berubah menjadi awan kabut dalam sekejap mata. Bagus sekali, kata Lin Qian dari Gusen Mansion. Kemudian, Lin Qian berkata kepada Lin Qiongyuan dari rumah Sikia. Mari kita bergabung untuk menghadapi Dewa Ular Penyihir. Tidak. Lin Qiongyuan benar-benar menolak usulan pihak lain. Dia berkata, kita berdua tidak bisa membunuhnya, kita hanya bisa menyeretnya pergi. Menyeret. Baiklah, aku akan menahannya, dan kamu mencoba untuk menyingkirkan monster lainnya sebanyak mungkin. Selama kumpulan monster ini dikonsumsi, mereka tidak akan dapat merebut ibu kota kekaisaran. Masuk akal. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baiklah. Lin Qiongyuan tidak membuang kata-kata. Dia memegang pedang tajam dan menyerang Dewa Ular Penyihir. Formasi pedang Sitian. Bangkit. Duar. Tiba-tiba, badai bilah pedang emas muncul dari tanah. Badai emas itu seperti pusaran air besar, menyelimuti Lin Qiongyuan dan Dewa Ular Penyihir di depannya. Melihat situasi ini, Lin Qian dari Gusen Mansion tidak menunda sama sekali. Dia mengalihkan pandangannya ke pasukan monster, lalu sebuah kekuatan dahsyat yang berasal dari kayu menyeruak keluar. Senmu Sutra Pembantaian Hutan. Dengan teriakan keras, Lin Qian menggunakan jurus pamungkasnya. Ia menepuk tanah dengan satu telapak tangan. Dengan suara keras, tiang-tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah dan memanjang hingga ke kelompok monster itu. Pasak kayu tajam muncul dengan cepat seperti rebung setelah hujan musim semi, dan sejumlah besar monster terbunuh di tempat dengan badan mereka tertusuk. Melihat ini, beberapa monster terbang ke dalam kehampaan, atau melompat ke tempat yang tinggi. Lin Qian mensibir, di mana kau bisa bersembunyi? Teknik mengejar tanaman rambat sutra Senmu. Swiss, Swiss, Swiss.
Kemudian, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Ujung-ujung tanaman merambat ini sangat tajam, seperti duri, dan tidak hanya bergerak sangat cepat, tetapi juga dapat memanjang tanpa batas. Tidak peduli apakah pasukan monster itu terbang ke udara atau melompat ke tempat tinggi, mereka dikejar oleh tanaman merambat itu. Tanaman merambat tajam menembus badan monster satu persatu, seperti untaian permen manisan. Adegan pembunuhan itu sangat menegangkan. Dengan penambahan 3 penjaga rahasia klan Lin, Lulai tiba-tiba merasakan tekanannya berkurang drastis. Serangan balik dari dinasti abadi Beishuo juga menjadi ganas. Tepat ketika dinasti abadi Beishuo memiliki sedikit keuntungan, tiba-tiba, kelopak bunga yang indah melayang melintasi medan perang. Kelopak bunganya ringan dan menakutkan. Mereka terbang ke kerumunan dan kemudian berubah menjadi serbuk sari merah muda. Serbuk sari itu menembus badan para prajurit dinasti abadi Beishuo, dan sesuatu yang aneh terjadi. Mata para prajurit ini langsung menjadi kosong dan kusam. Kemudian, mereka berhenti menyerang monster-monster itu, berbalik, dan mengarahkan senjata mereka ke badan rekan-rekan mereka. Perubahan mendadak itu mengejutkan Lin Qian, Lin Jie, Lulai dan lainnya. Serbuk sari yang menawan, mungkinkah? Setan bunga, Lin Jie, pengawal rahasia rumah Ninglai, berkata. Begitu kata-kata itu terucap, tawa manis bagaikan lonceng perak mencapai telinga semua orang. Wus! Angin harum yang kuat mengguncang situasi pertempuran. Dikelilingi oleh hujan kelopak dari langit, sesosok kecil tiba-tiba muncul di depan semua orang. Orang lainnya mengenakan pakaian yang terbuat dari kelopak bunga, dan fitur wajahnya mirip dengan manusia, tetapi kulitnya sangat putih, telinganya sangat runcing, dan matanya berwarna merah muda yang unik. Kelihatannya aneh sekali. Setan bunga, setan kuat lainnya yang telah mencapai tingkat kaisar abadi. Kau benar-benar kejam. Kau telah membunuh begitu banyak monster seperti kami. Monster bunga itu terkekeh dan berlari ke arah Lin Qian, pengawal rahasia Gusen Mansion. Mata orang itu menjadi gelap, lalu dia segera melancarkan serangan dahsyat. Menjauhlah dariku, Swiss. Sebuah pasak kayu tajam melesat keluar dan menusuk badan si iblis bunga itu tepat di depannya. Lin Qian tertegun. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengenainya? Namun sebelum dia bisa bahagia, badan iblis bunga berubah menjadi bola kabut merah muda. Penjaga rahasia istana Ninglai, Lin Jie, dengan cepat mengingatkan. Hati-hati. Saat dia berbicara, dia menembakkan bola api. Bang! Bola api itu mendarat di depan Lin Qian, lalu api pun meledak, membakar serbuk sari hingga bersih. Lin Qian juga memanfaatkan situasi untuk mundur. Namun sebelum ia dapat berdiri tegak, angin sepoi-sepoi yang harum berhembus melewati telinganya. Oh, kamu tertangkap. Kamu tidak bisa kabur sekarang. Wajah Lin Qian berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, peri bunga muncul di depannya entah dari mana, lalu menghembuskan serbuk sari. Serbuk sari itu langsung menembus wajah Lin Qian. Detik berikutnya, jantung Lin Qian tiba-tiba bergetar, dan matanya menjadi kosong. Kemudian, seperti para penjaga dinasti abadi Beishuo yang terkendali, dia berbalik menghadap Lin Jie, Lulai, dan yang lainnya. Lin Qian. Melihat Lin Qian yang berbalik dan menghadap dinasti abadi Beishuo, ekspresi penjaga rahasia istana Ninglai, Lin Jie berubah. Suatu firasat buruk tiba-tiba muncul di pikiranku. Sutra pohon ilahi seni mengejar tanaman merambat. Lin Qian langsung mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat yang berasal dari kayu. Dalam sekejap, tanaman merambat tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah orang-orang dari dinasti abadi Beishuo. Lulai dan yang lainnya merasa ngeri. Dia juga telah dikendalikan oleh iblis bunga. Kutu kupret. Lin Jie mengumpat, dan dia dengan cepat terbang ke bawah. Penghalang api surgawi. Bas. Kemudian, dinding api yang indah muncul dari tanah dan menghalangi Lulai dan yang lainnya. Duar, duar, duar. Tanaman merambat api yang tajam menghantam penghalang api, yang langsung menyebabkan lapisan gelombang panas. Lin Qian, bangun. Teriak Lin Jie dengan cemas. Hehe. Peri bunga itu melayang di samping Lin Qian, kakinya menginjak hujan kelopak bunga, dengan senyum aneh di wajahnya. Tidak perlu berteriak, kamu tidak bisa membangunkannya, ikuti saja dia dan jadilah budakku yang setia. Saat dia berbicara,
Peri bunga itu mengayunkan lengannya seperti cabang pohon willow yang lembut dan tak bertulang. Lalu, setangkai bunga merah cerah nan indah terbang keluar dari ujung jarinya. Wus! Bunga merah ini terlihat cantik, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang mengerikan. Dengan suara ledakan keras, penghalang api yang diciptakan Lin Jie langsung hancur. Bersamaan dengan gelombang panas yang menjalar ke segala arah, Lin Jie pun terkejut dan mundur. Tanpa perlindungan penghalang api, sejumlah besar serbuk sari melayang ke arah orang-orang dari dinasti abadi Beishuo. Tak lama kemudian, sekelompok penjaga kota kekaisaran lainnya dikendalikan oleh iblis bunga. Yang paling aku suka adalah melihat kalian saling membunuh. Peri bunga tertawa manis. Tiba-tiba, pasukan monster besar dan para penjaga yang dikendalikan dinasti abadi Beishuo memulai pembantaian berdarah. Lin Jie, Lulai dan yang lainnya hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Di satu sisi, serangan musuh terlalu ganas, dan di sisi lain, mereka tidak ingin bermusuhan dengan rekan-rekannya. Di bawah dua faktor ini, semua orang dengan cepat menunjukkan tren kekalahan. Di sisi lain, Lin Qiongyuan masih berusaha sekuat tenaga menahan Dewa Ular Penyihir. Tetapi dia jelas telah mencapai batasnya. Duar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, dan badai pusaran yang terbentuk oleh energi pedang tiba-tiba meledak. Saat energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, sosok Dewa Ular Penyihir, yang memancarkan energi iblis yang mengerikan, muncul lagi di depan semua orang. Lin Qiongyuan, penjaga rahasia Sihuan Mansion, mundur dengan cepat. Napasnya sedikit tidak teratur dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Terlihat bahwa ia menderita kerugian besar saat berhadapan dengan Dewa Ular seorang diri. Tetapi kemudian, Lin Qiongyuan kembali terkejut dengan situasi di depannya. Apa yang terjadi? Heh, Lin Jie tertawa getir. Apa lagi yang bisa terjadi? Iblis kuat lain dari alam kaisar abadi telah datang, dan Lin Qian telah memunggungi kerabatnya. Wajah Lin Qiongyuan berubah lagi dan lagi. Sudah sulit untuk berhadapan dengan Dewa Ular Penyihir, dan sekarang iblis bunga telah datang. Bagaimana kita bisa melawannya? Belum lagi penjaga rahasianya hanya 3. Sekalipun kelima penjaga rahasia elemen ada di sini, mereka paling banyak hanya bisa berhadapan dengan satu saja. Kembali untuk bertahan, kata Lin Qiongyuan. Lin Jie mengangguk. Hanya ini yang dapat kita lakukan sekarang. Dia segera berkata kepada Lulai. Berikan perintah untuk mundur ke kota, aktifkan formasi pertahanan, dan tunggu dukungan. Oke, Lulai segera memerintahkan mundur. Mundurnya mereka membuat serangan musuh menjadi semakin ganas. Satu demi satu, monster-monster ganas itu mengejar para penjaga dan menggigit mereka hingga anggota badan mereka beterbangan dan organ-organ dalamnya berhamburan. Ketika tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, Sang Dewa Ular Penyihir sekali lagi melepaskan aura pembunuhnya yang mengerikan. Bisikan seperti setan keluar dari mulutnya. Ular raksasa yang melingkar dalam kehampaan itu menyemburkan cahaya hijau tua di tengah kilat dan guntur. Cahaya itu meledak di langit dan kemudian berubah menjadi hujan beraciun. Hujan raciun mengalir ke kerumunan, dan terdengar lagi putaran lolongan melengking dan menyedihkan. Hahaha, ini menyenangkan. Si iblis bunga menepukkan kedua tangannya di belakang, melihat para penjaga yang perlahan meleleh menjadi darah. Tawanya sama menyeramkannya dengan tawa Dewa Kematian. Kemudian dia berkata kepada Lin Qian, hentikan mereka. Jika kita gagal merebut ibu kota kekaisaran hari ini, Dewa Binatang akan menyalahkan kita. Kau tidak ingin aku dihukum oleh Dewa Binatang, kan? Mendengar ini, mata Lin Qian tiba-tiba terbakar dengan api yang membara. Swiss! Lin Qian bergerak dan menyerbu ke depan dengan cepat. Seketika dia mengerahkan seluruh tenaganya, lalu cahaya hijau zamrud muncul di badannya. Sensu Sutra. Jaring langit dan bumi. Duar. Kemudian, bumi retak dan akar pohon besar yang tak terhitung jumlahnya berbentuk seperti naga muncul dari tanah. Akar pohon ini seperti tali yang memantul dari tanah, tidak hanya membagi medan perang tetapi juga menghalangi jalan orang-orang dari dinasti abadi Beishuo. Sejumlah besar penjaga dinasti abadi Beishuo terjatuh ke tanah, bahkan Lin Qiongyuan, Lin Jie, Lulai dan yang lainnya harus terbang untuk menghindari mereka. Lin Qian, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Lin Jie mengumpat. Namun Lin Qian tidak menghiraukannya.
Ia melihat tanaman merambat dan akar saling melilit di belakangnya, lalu dengan cepat mengembun menjadi patung kayu. Patung kayu ini tingginya 1000 kaki dan memancarkan aura berbahaya. Melihat ini, Lin Jie dan Lin Qiongyuan sedikit panik. Orang ini benar-benar gila dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada rakyatnya sendiri. "Mati saja," ucap Lin Qian dengan suara datar. Bas! Kehampaan bergetar, dan patung kayu itu mengulurkan tangan raksasanya dan menamparkan orang-orang di bawahnya. Dengan serangan telapak tangan ini, ribuan orang akan dipukuli hingga babak belur. Melihat ini, Lin Qiongyuan segera mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Tebas dengan pedang raksasa. Lin Qiongyuan memegang pedang dengan kedua tangan dan mengayunkannya melintasi langit. Dentang! Cahaya pedang yang besar menyambar dengan dahsyat. Duar! Detik berikutnya, kedua kekuatan itu menyatu dalam kehampaan, energi pedang agung dan tangan besar patung itu saling bertabrakan dengan keras, kekacauan menyebar ke segala arah, dan Lin Qiongyuan langsung terhempas. Menghadapi serangan kekuatan penuh rekannya, Lin Qiongyuan masih sedikit menahan diri. Lagi pula, dia juga tahu bahwa Lin Qian sudah tidak terkendali. Selain itu, Lin Qiongyuan terluka saat berhadapan dengan Dewa Ular Penyihir sendirian tadi. Setelah serangan dahsyat ini, luka-luka Lin Qiongyuan jelas bertambah parah. Wow! Lin Qiongyuan baru saja mendarat di tanah ketika darah tanpa sadar mengalir keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa berdiri tegak, suara cemas Lin Jie terdengar di telinganya. Hati-hati! Hati Lin Qiongyuan menegang. Angin harum yang unik bertiup dari belakangnya, dan suara lembut peri bunga terdengar di telinga Lin Qiongyuan. Kau juga harus mengikutiku dan menjadi pelayanku yang paling setia. Lin Qiongyuan tidak berkata apa-apa dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Bang! Meski sasarannya terkena, badan iblis bunga itu meledak menjadi bola kabut merah muda. Segera setelah itu, gumpalan kabut merah muda ini mengebor ke arah badan Lin Qiongyuan. Setelah itu, darah segar langsung mengalir dari mata Lin Qiongyuan, dan pandangannya berangsur-angsur menjadi kabur dan kosong. Lin Jie dari Ningli Mansion merasa ngeri. Dua penjaga rahasia dipukul satu demi satu, meninggalkannya sendirian dalam kepanikan. Melihat Dewa Ular Penyihir hendak melancarkan serangan bisa lagi, Lu Lei dan yang lainnya semakin ketakutan. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, kekuatan pemulihan yang tak tertandingi muncul di atas medan perang. Angin menderu dan cahaya hijau menari-nari. Di tengah pusaran cahaya hijau itu, ada jimat dewa kuno yang mengambang. Apa itu? Pupil mata Lin Jie sedikit mengecil. Itu adalah jimat ilahi 5 elemen. Sebagai penjaga rahasia rumah Ninglai, sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah jimat hijau zamrud di antara jimat ilahi 5 elemen. Bas! Sebelum sempat bereaksi, jimat zamrud itu tiba-tiba mengeluarkan angin kebangkitan yang dahsyat. Angin kebangkitan menyapu medan perang, dan semua orang yang dikendalikan oleh iblis bunga mendapatkan kembali kewarasan mereka. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang yang terluka pun langsung dirawat, dan badan semua orang pulih dengan cepat. Hah! Peri bunga dan Dewa Ular sama-sama terkejut. Lin Qiongyuan dan Lin Qian juga sadar kembali satu demi satu. Melihat jimat cantik yang melayang di udara, keduanya juga terkejut. Jimat lampu hijau. Segera setelah itu, jimat lampu hijau memuentekan cahaya hijau ke seluruh langit. Kemudian, tanaman merambat berwarna giok terbang keluar dari jimat zamrud. Swoosh! Tanaman merambat berwarna giok itu bergerak sangat cepat, bagaikan kilatan petir, dan dalam sekejap mata ia tiba di depan ular raksasa yang melingkar di kehampaan. Ular raksasa itu tidak sempat bereaksi dan langsung terkena tanaman merambat giok. Bang! Dengan suara keras, gelombang energi hijau zamrud meledak di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan mata yang dipenuhi kengerian, ular raksasa itu hancur di tempat seperti bola air yang meledak. Apa? Mata Dewa Ular terbuka lebar, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Setan bunga pun ketakutan. Segera setelah itu, 5 kapal perang terbang mewah datang dari langit di luar kota kekaisaran. Melihat kelima kapal perang itu, Lin Qiongyuan, Lin Qian dan Lin Jie langsung kegirangan. Itu ketua klan. Ketua klan ada di sini. Meskipun 5 kapal perang terbang masih jauh, hanya ada 2 orang di seluruh klan Lin yang mengetahui jimat ilahi 5 elemen.
Yang satu adalah leluhur klan Lin yang ada di istana. Saya pikir itu Lin Qinhan, kepala keluarga dari klan Lin. Pemimpin klan telah tiba pada waktu yang tepat, kata Lin Jie. Melihat dukungan klan Lin datang, Dewa Ular Penyihir dan Peri Bunga tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Iblis Bunga. Cahaya tajam melintas di mata Dewa Ular Penyihir, dan dia berkata, bunuh orang-orang ini terlebih dahulu, lalu fokuslah untuk menghadapi orang-orang di belakang. Oke. Iblis Bunga segera memberi perintah untuk menyerang. Bunuh. Seketika, pasukan monster perkasa itu mengabaikan 5 kapal perang terbang di belakang mereka, dan terus menyerang ibu kota kekaisaran. Dewa Ular Penyihir dan Iblis Bunga yakin bahwa mereka dapat menerobos tembok kota dalam waktu singkat. Namun mereka meremehkan kecepatan dukungan. Dia juga meremehkan kekuatan orang-orang dari klan Lin. Tepat ketika pasukan monster melancarkan serangan terakhir mereka, cahaya merah tiba-tiba muncul di langit di atas 9 surga, dan kemudian jimat ilahi 5 elemen lainnya terbang ke arah sisi ini. Itu adalah jimat keheningan yang membara. Seru Lin Jie, pengawal rahasia rumah Ninglai. Jimat Burning Silence bagaikan bola api dari luar angkasa, jatuh langsung ke pusat pasukan monster. Duar. Saat jimat Fenji jatuh ke tanah, itu seperti matahari yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, badai api menyebar ke segala arah dengan kekuatan membakar padang rumput. Bumi berubah menjadi tanah hangus, dan kekuatan api yang mengerikan bagaikan lingkaran konsentris. Kemanapun ia pergi, naga-naga api membumbung tinggi dan cairan tembaga saling terkait. Raungan. Wow! Monster-monster yang banyak jumlahnya berubah menjadi abu dalam sekejap, terlepas dari ukuran atau kekuatannya. Jimat Burning Silence meledak dengan kerusakan area yang tak tertandingi, dan area di luar ibu kota kekaisaran telah berubah menjadi lautan api. Dewa Ular dan Iblis Bunga juga terperangkap di lautan api. Meskipun mereka semua adalah iblis kuat setingkat kaisar abadi, kerusakan yang ditimbulkan oleh jimat keheningan terbakar jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Saya melihat Dewa Ular Penyihir memutar badannya dan berguling-guling di tengah api. Setan Bunga juga panik, benar-benar kehilangan ketenangan dan kepuasan dirinya sebelumnya. Ayo pergi, kata Dewa Ular. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban dari siluman bunga, sang Dewa Ular Penyihir pun lari terbirit-birit. Dari kejauhan, tampak seperti ada beberapa naga api yang tergantung di badan Dewa Ular Penyihir. Kulit dan dagingnya terbakar abis, dan sisik-sisik di badan bagian bawahnya terbakar hitam dan terbalik. Setan bunga itu juga terbakar hingga terbuka. Dia menggertakkan giginya dan berubah menjadi cahaya merah dan melompat ke langit. Kedua monster kaisar abadi kabur, dan monster lainnya mengikutinya. Namun, hanya sebagian kecil monster di tepi lautan api yang mampu bertahan hidup, dan sebagian besar monster lainnya semuanya terbunuh oleh hantaman jimat ilahi Burning Silence. Krisis di luar kota teratasi dalam sekejap. Lulai, yang menjaga gerbang kota, menghela napas lega. Menatap area terlarang api, wajah Lin Qiongyuan, Lin Jie, dan Lin Qian, 3 penjaga rahasia klan Lin, dipenuhi dengan keheranan. Ini layak menjadi jimat ilahi 5 elemen. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Lin Qian berkata dengan suara yang dalam. Ya, bahkan monster di level kaisar abadi tidak dapat menahannya. Jika Dewa Ular Penyihir dan Setan Bunga bereaksi sedikit lebih lambat, mereka semua akan mati di sini. Lin Jie mengikuti. Rasanya pemimpin klan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja, hanya ada 2 jimat ilahi 5 elemen. Jika kelimanya dilepaskan pada saat yang sama, itu akan benar-benar mengejutkan. Saat mereka berbicara di sini, 5 kapal perang klan Lin telah tiba di langit di luar kota. Pada saat yang sama, jimat ilahi hijau zamrud yang melayang di kehampaan dan jimat ilahi keheningan terbakar yang jatuh ke tanah berubah menjadi 2 api dan menghilang. Daerah terlarang yang terbakar dengan cepat menyusut, memperlihatkan hamparan bumi hangus yang spektakuler. Setelah itu, 5 kapal perang turun dari langit dan berhenti dengan mantap di luar kota. Lin Qiongyuan, Lin Jie, Lin Qian dan yang lainnya segera pergi menemui mereka. Semua orang di kapal perang juga melompat ke tanah. Paman,
Lin Yue dan Lin Mu melihat sosok Lin Qiong-yuan sekilas. Keduanya tersenyum bahagia. Yuer, Muer. Mata Lin Qiong-yuan juga berbinar. Kalian juga di sini. Bukan hanya kami, Yuan juga ada di sini. Lin Yue tersenyum dan menarik Jiu Yue Yuan ke depan. Yuan. Lin Qiong-yuan awalnya tertegun, tetapi dengan cepat bereaksi. Kamu adalah Xiao Yuaner. Jiu Yue Yuan mengangguk sedikit dan tersenyum sopan. Paman. Lin Qiong-yuan mengangguk. Apakah ibumu baik-baik saja? Ya, dia baik-baik saja. Jiu Yue Yuan dan Lin Qiong-yuan tampak tidak saling mengenal. Tentu saja, mereka memang tidak begitu akrab satu sama lain. Karena Lin Qiong-yuan adalah salah satu penjaga rahasia 5 elemen, dia sering tidak berada di istana Si Huan. Dia lebih sering berada di sisi ketua klan sambil menunggu perintah. Oleh karena itu, Jiu Yue Yuan hanya melihat Lin Qiong-yuan beberapa kali sejak dia masih kecil. Sebagai perbandingan, paman kedua saya Lin Qiong-shan jauh lebih dekat. Di mana ketua klan? Pada saat ini, Lin Qian, pengawal rahasia Gusen Mansion, datang dan bertanya. Kepala keluarga. Semua orang tercengang. Lin Fan berkata. Lin Qian, penjaga rahasia, pemimpin klan tidak ada di sini. Tidak datang. Ketika kata-kata ini keluar, Lin Qian, Lin Qiong-shan dan Lin Jie semuanya bingung. Lin Jie melanjutkan dan berkata, bagaimana mungkin? Kita semua melihatnya menggunakan jimat ilahi 5 elemen tadi. Oh, kamu salah paham. Itu bukan jimat ilahi 5 elemen yang digunakan pemimpin klan tadi. Salah paham. Bukankah itu jimat ilahi 5 elemen yang dilemparkan oleh Patriark? Begitu kata-kata ini diucapkan, Lin Jie, Lin Qiong-yuan dan Lin Qian tercengang di tempat mereka berada. Siapa lagi kalau bukan sang Patriark? Leluhurnya masih berada di istana dinasti abadi Beishuo. Selain kedua orang ini, siapa lagi di seluruh klan Lin yang mengetahui jimat ilahi 5 elemen? Paman, orang yang menyelamatkan situasi tadi adalah saudara iparku. Lin Mu mendorong Xiao Nunu ke depan. Dia juga rekan Tao sepupuku Yuan, dan menantu dari sisa mansion kita. Beberapa orang melihat ke arah Xiao Nunu. Tetapi kebingungan di wajah mereka semakin kuat. Menantu dari sisa mansion. Mereka mengerti. Tetapi bagaimana mungkin Xiao Nunu memiliki jimat ilahi 5 elemen? Xiao Nunu menggenggam kedua tangannya dan berkata, Junior Xiao Wuhen, senang bertemu dengan kalian bertiga pengawal rahasia. Melihat ekspresi bingung di wajah ketiga orang itu, Lin Yue menjelaskan, pada konferensi 5 pembuluh darah beberapa hari yang lalu, pemimpin klan membuka monumen surgawi 5 elemen. Kakak iparmu berpartisipasi di dalamnya sebagai menantu dari rumah sisa kami, dan kemudian dia memahami. Gulungan ilahi 5 elemen. Begitu kata-kata ini keluar, pupil ketiga orang itu tiba-tiba tampak bergetar. Sejujurnya, mereka dapat memahami setiap kata yang diucapkan Lin Yue, tetapi ketika kata-kata itu disatukan, mereka tidak dapat memahaminya. Lin Jie bertanya tanpa sadar. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk memahami jimat ilahi 5 elemen? 3 hari. Lin Yue berkata dengan santai. Apa? Ketiganya terkejut. Bukan 3 hari. Pada saat ini, Lin Fan juga berkata. Hanya saja monumen surgawi 5 elemen dibuka selama 3 hari. Ya, aku hampir lupa. Kami tinggal di bawah monumen surgawi 5 elemen selama 3 hari, dan saudara iparku duduk di bawah monumen surgawi 5 elemen selama 1 jam dan kemudian pergi. Lin Yue dengan cepat mengoreksi. Kutu kupret. Berhenti bicara. Lin Qian segera menghentikan mereka. Ini semakin keterlaluan. 1 jam lagi. Anda harus tahu bahwa leluhur klan Lin menghabiskan 20 tahun untuk memahami jimat ilahi 5 elemen dari prasasti surgawi 5 elemen. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa ada orang yang mempelajarinya hanya dalam 1 jam. Siapa yang bisa menerima ini? Kau tidak bisa menerimanya, kan? Hei, saat kita di sana, kita juga tidak bisa menerimanya. Lin Fan merentangkan tangannya, tampak acuh tak acuh. Keadaan sudah sampai pada titik ini, jadi dia tidak perlu peduli lagi. Bagaimanapun, dia dan Xiao Nunu sudah menjalin hubungan baik, dan mungkin dia akan bisa mempelajari jimat Dewa 5 elemen di masa depan. Lin Qiong-yuan, Lin Qian dan Lin Jie memandang Xiao Nunu seolah-olah dia adalah monster.
Kau berbohong padaku, kan? Pemimpin klan pasti ada di sini. Lin Qian masih tidak bisa menerimanya. Dia melihat ke belakang kerumunan, tetapi melihat bahwa sebagian besar murid elit dari 5 prefektur ada di sini. Sedangkan Lin Qinhan, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kecuali orang-orang di Ningli Mansion yang sedang dalam suasana hati buruk, semua orang tertawa. Mereka sudah menduga bahwa pihak lain akan memiliki ekspresi ini. Faktanya, jika mereka berada di tempat mereka, mereka tidak akan percaya bahwa Xiao Nunu telah mempelajari jimat ilahi 5 elemen. Ngomong-ngomong, di mana 3 penjaga rahasia, leluhur, dan 2 penjaga rahasia lainnya? Lin Sueqiao dari Sing's Mansion bertanya. Lin Jie menjawab, mereka semua ada di istana. Semua orang mengangguk sedikit. Pada saat ini, suara yang kesepian dan arogan datang dari langit di atas ibu kota kekaisaran. Sepertinya aku agak tidak perlu. Kalian sudah menyingkirkan semua musuh. Semua orang mendongak tanpa sadar dan melihat beberapa burung bangau berbulu putih terbang di langit. Menangis. Burung bangau itu menjerit panjang, suaranya keras dan jelas, sangat menusuk hati. Di salah satu burung bangau berbulu putih itu, berdiri sosok yang mengenakan jubah putih. Sosok itu sangat mulia, berpakaian mewah, tampan dan anggun, dengan mahkota emas platinum di kepalanya, dan keagungan seorang raja yang menguasai dunia terpancar dari alisnya. Yang Mulia Putra Mahkota. Banyak pengawal di luar kota menunjukkan rasa hormat mereka. Mendengar ucapan semua orang kepadanya, orang-orang dari klan Lin juga terkejut. Dia Leng Xiuyu, pangeran dari dinasti abadi Beishuo. Kata Lin Fan dengan suara yang dalam. Lin Sueqiao di samping mengangguk sedikit. Aura yang kuat sekali. Dia layak menjadi pewaris masa depan dinasti abadi. Lin Fan berkata. Itu sudah pasti, dia bukan hanya putra mahkota dinasti abadi Beishuo, tetapi juga berada di peringkat keempat dalam peringkat Jiushu. Putra mahkota dinasti abadi Beishuo. Peringkat keempat pada daftar peringkat Kyushu. Kombinasi kedua lingkaran cahaya ini membuat Leng Xiuyu seterang bulan terang di langit. Swiss. Di bawah tatapan semua orang, Leng Xiuyu jatuh ke tanah. Lulai dan prajurit lainnya adalah orang pertama yang bergegas maju. Bawahanmu memberi salam kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Dikatakan bahwa 2 prajurit kuat tingkat kaisar abadi dari klan iblis telah tiba. Berapa banyak korban yang ada? Tanya Leng Xiuyu. Melaporkan kepada Yang Mulia Putra Mahkota, berkat dukungan tepat waktu dari 3 pengawal rahasia dan para jenius klan Lin, kami telah mengurangi korban hingga seminimal mungkin. Lulai tidak berani mengambil pujian dan langsung mendorong pujian itu kepada klan Lin. Leng Xiuyu mengangguk, lalu berjalan mendekat dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kalian atas nama ayah saya dan semua orang di dinasti abadi Beishuo. Yang Mulia melebih-lebihkan. Mengingat hubungan antara dinasti abadi Beishuo dan keluarga Lin kami, ini hanyalah masalah kecil dan kami tidak pantas menerima ucapan terima kasih untuk itu. Kata Lin Jie. Leng Xiuyu tersenyum tipis dan melanjutkan, senjata super abadi tingkat 9 yang sedang kita bangun telah mencapai momen yang sangat kritis. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, senjata itu akan selesai dalam 2 hari ke depan. Jadi dalam 2 hari ke depan, pasukan iblis Pan Yaozu kemungkinan besar akan menyerbu. Kita masih perlu mengandalkan bantuan klan Lin untuk memastikan bahwa halaman dalam istana kekaisaran tidak terganggu. Tidak masalah. Leluhur telah memberitahu kita untuk mengikuti pengaturan Yang Mulia Putra Mahkota. Lin Jie berkata lagi. Leng Xiuyu berkata, baiklah, aku akan merepotkan kalian semua dan meminta kalian untuk menginap di istana pangeran malam ini. Saat senjata sudah disempurnakan, aku akan membawa kalian ke istana untuk bertemu ayahku. Semua orang di keluarga Lin mengangguk tanpa keberatan. Leng Xiuyu segera memberi isyarat tolong dan meminta Lulai untuk memimpin jalan. Anggota klan Lin segera menuju ke ibu kota kekaisaran. Leng Xiuyu tetap bersikap sopan dan menahan diri dari awal hingga akhir. Ketika tim Ninglai Mansion lewat, Leng Xiuyu mengangkat alisnya dan berkata, Kakak Song, bagaimana keadaanmu? Song Tinglan segera berhenti di depan Leng Xiuyu. Kedua jenius di daftar peringkat Kyushu jelas saling mengenal. Ada apa? Wajah Song Tinglan muram,
dan dia tampak tidak mau memperhatikan pihak lain. Hehe, Kakak Song, kamu jahat sekali. Kamu bahkan tidak menyapaku saat melihatku. Apa kamu masih marah dengan duel terakhir kali? Setelah mengatakan ini, wajah Song Tinglan menjadi semakin jelek. Salah satunya berada di peringkat kelima dalam daftar, dan yang lainnya berada di peringkat keempat, sehingga mereka sering berinteraksi satu sama lain. Menang dan kalah adalah hal yang biasa di militer. Kenapa kamu harus marah? Kata Song Tinglan. Benarkah? Tapi Kakak Song, kau dikalahkan olehku hanya dengan satu gerakan, apa kau tidak marah? Mata Song Tinglan dipenuhi dengan kemarahan. Leng Xiuyu segera melambaikan tangannya. Jangan marah, aku hanya bercanda. Kakak Song, kau seharusnya bersinar di konferensi 5 Vena Klan Lin kali ini, kan? Patriark Klan Lin pasti sangat menghargaimu, kan? Song Tinglan menjadi semakin marah. Pihak lain sebenarnya membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan topik. Diam. Song Tinglan melotot tajam ke arah orang itu lalu berniat pergi. Namun, Leng Xiuyu mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang itu. Tunggu sebentar, jangan terburu-buru pergi. Untuk apa? Song Tinglan tidak sabar. Biar aku tanya satu hal padamu. Siapa wanita itu? Yang mana? Yang dari tim Sisa Mansion. Leng Xiuyu menunjuk sosok ramping yang berjalan di samping Lin Yue, itu adalah Jiu Yue Yuan. Song Tinglan menjawab dengan tidak senang. Cucu dari kepala istana Sisa Mansion. Mata Leng Xiuyu berbinar. Kalau begitu dia adalah setengah anggota klan Lin. Aku tidak menyangka bahwa klan Lin memiliki wanita secantik itu dengan kecantikan alami. Namun kemudian, Song Tinglan berkata, jangan pikirkan itu, dia sudah memiliki pasangan Tao. Mungkinkah orang di sebelahnya? Ya, aku kalah darinya di konferensi 5 pembuluh darah klan Lin kali ini. Song Tinglan berkata dengan gigi terkatup. Leng Xiuyu menggenggam kedua tangannya di depannya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, menurutmu, aku bisa bersaing dengannya? Mata Song Tinglan berputar, lalu berkata, tentu saja, dibandingkan denganmu, Leng Xiuyu, dia bukan apa-apa. Leng Xiuyu berkata, apakah kamu mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Song Tinglan menunjukkan penghinaan. Apakah kamu ingin mendengarku mengatakan bahwa kamu telah menemukan cara untuk Mahtei? Bukan itu masalahnya. Aku adalah pangeran dari dinasti abadi Beishuo, bagaimana mungkin aku tidak bisa menghadapi seorang wanita? Kalau begitu biarkan aku melihat penampilanmu. Setelah itu, Song Tinglan tidak lagi memperhatikan pihak lain, dan mengikuti tim dari Ninglai Mansion. Leng Xiuyu berdiri di belakang, menatap punggung Jiu Yu Yuan, sudut mulutnya tak dapat menahan diri untuk tidak terangkat. Hei, jalan menuju ke Mahteihan. Kamu, Song Tinglan, sangat pintar mengatakan itu. Sekarang setelah kamu mengatakannya seperti itu, aku benar-benar ingin memperjuangkannya. Dinasti abadi Beishuo, ibu kota kekaisaran, istana pangeran. Semuanya, rumah pangeranku baru saja dibangun, dan letaknya relatif dekat dengan gerbang kota kekaisaran. Begitu binatang buas dari Pan Yaozu ingin menyerang kota lagi, kita bisa keluar untuk menghadapi musuh pada saat pertama. Yang mulia, buat saja pengaturannya, kita cukup santai. Lin Jie, penjaga rahasia rumah Ninglai, berkata. Baiklah. Setelah Leng Xiuyu membawa anggota klan Lin ke istana pangeran, dia mulai memerintahkan pengurus rumah tangga di istana untuk mengatur akomodasi bagi anggota klan Lin. Meskipun istana pangeran tidak sebesar istana kekaisaran, arsitektur interiornya juga sangat megah. Saat anggota klan Lin berjalan menuju halaman dalam, mereka kagum dengan kemegahan struktur internalnya. Namun, ketiga penjaga rahasia Lin Qiangyuan, Lin Qian dan Lin Jie semuanya tampak khawatir, dan mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Nunu dari waktu ke waktu. Dari perjalanan ke sini sampai sekarang, mereka bertiga masih memikirkan hal itu. Begitulah cara Xiao Nunu memahami jimat ilahi 5 elemen dalam waktu 1 jam, dan pada saat yang sama memperoleh 5 kekuatan asli kuno. Akan tetapi, mereka baru saja menyaksikan sendiri kemunculan jimat ilahi 5 elemen, jadi mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Lin Qiangyuan, pergilah dan bertanya. Kata Lin Jie.
Lin Qiongyuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Lin Jie berkata. Apa yang kau takutkan? Bukankah dia dari rumah sisanmu? Lin Qiongyuan menjawab. Aku tidak begitu mengenal keponakan itu, tidak mudah untuk bertanya. Lin Jie terdiam, lalu menatap Lin Qian. Kau pergi dan bertanya. Lin Qian menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi, aku telah disihir oleh iblis bunga sebelumnya, dan kepalaku masih sedikit pusing. Aku ingin beristirahat dulu. Kau masih berani mengatakan itu? Seorang penjaga rahasia terhormat dari rumah Gusen, sebenarnya telah disihir oleh iblis wanita, dan dia hampir membunuh kita. Berbicara tentang ini, Lin Jie sedikit marah. Lin Qian tersenyum canggung. Setelah beberapa waktu, anggota klan Lin dibawa ke halaman yang luas dengan lingkungan yang indah. Bangunan-bangunan di halaman itu megah, termasuk istana-istana tinggi dan bungalau-bungalau rendah. Semuanya, silakan tentukan kamar masing-masing. Tidak ada orang lain yang akan datang ke halaman ini, kata kepala pelayan dengan sopan. Lin Jie mengangguk. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Pihak lain menjawab. Kalau begitu, saya pamit dulu. Kalau ada hal lain, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Baiklah. Setelah itu, semua orang di keluarga Lin memilih kamar mereka sendiri. Lin Yue menarik Jiu Yue Yuan dan berjalan menuju salah satu kamar. Yuan, bagaimana kalau kita tinggal di kamar yang sama? Jiu Yue Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Linmu memutar matanya dengan tidak senang. Kalian berdua tinggal bersama setiap hari, berapa banyak yang harus kalian bicarakan? Apa urusanmu? Lin Yue menjawab. Linmu berkata, aku tidak ingin peduli, tetapi kamu mengganggu Ayuan untuk tidur denganmu setiap hari, meninggalkan saudara iparmu sendirian di kamar kosong. Bukankah itu agak tidak baik? Hah, sepertinya itu benar. Lin Yue langsung bereaksi, dan dia menatap Jiu Yue Yuan dengan cepat. Ayuan, kalau begitu kamu harus tinggal di kamar yang sama dengan saudara iparmu malam ini, aku tidak akan merusak hal baikmu. Jiu Yue Yuan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, dia sangat sibuk. Seberapa sibuknya kamu? Saat dia mengatakan itu, Lin Yue mendorong Jiu Yue Yuan langsung ke Xiao Nunu. Sini, aku akan mengembalikan istrimu padamu. Jiu Yue Yuan tidak langsung bereaksi dan menabrak Xiao Nunu. Xiao Nunu secara tidak sadar mendukungnya. Jiu Yue Yuan berbalik dan melirik orang itu. Tatapan mata mereka bertemu. Jejak kepanikan melintas di mata Jiu Yue Yuan. Dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata dengan suara rendah. Baiklah, sebaiknya aku tidur di kamar yang sama dengan Lin Yue. Setelah itu, Jiu Yue Yuan mengikuti Lin Yue ke dalam kamar. Hah? Kenapa kau kembali lagi? Lin Yue memiringkan kepalanya dan menatap orang itu dengan bingung. Jiu Yue Yuan berkata, aku takut mengganggunya saat dia berlatih. Aneh sekali. Lin Yue menatap Jiu Yue Yuan dengan aneh, kenapa aku merasa ada yang salah dengan kalian berdua? Benarkah? Tentu saja ada. Biasanya, caramu menatapnya begitu penuh kasih sayang hingga hampir meluap, tetapi terkadang, kau tampak menghindari sesuatu. Begitu kata-kata ini keluar, Jiu Yue Yuan seperti tertusuk di jantungnya, dan jejak rasa bersalah melintas di matanya. Namun, dia segera tenang. Dia memang kabur, karena Jiu Yue Yuan siap membiarkan Xiao Nunu pergi kapan saja. Kau terlalu banyak berpikir. Situasi saat ini memang istimewa. Kita harus selalu waspada terhadap pasukan iblis yang menyerang kota ini. Jika ini terjadi di rumah si Chan, aku tidak akan mau tidur terpisah darinya. Kata Jiu Yue Yuan berpura-pura tenang. Benarkah? Lin Yue menggaruk kepalanya. Jiu Yue Yuan mengangguk pelan. Ya, oke. Lin Yue tidak memikirkannya lagi. Dia hanya merapikan kamar dan kemudian berkata, bagaimana kalau kita jalan-jalan di jalan? Berbelanja. Ya, ibu kota kekaisaran dinasti abadi Beishuo sangat makmur, dan ada banyak harta karun langka. Bagaimana jika kita mengambil beberapa harta karun? Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Bagaimana jika pasukan monster menyerbu? Jiu Yue Yuan sedikit khawatir. Tidak, mereka hanya mundur dan mereka pasti tidak akan kembali untuk sementara waktu. Aku harus bertanya pada pamanku dan yang lainnya, kata Jiu Yue Yuan. Baiklah.
Lin Yue meraih tangan Jiu Yuan dan berjalan keluar ruangan. Di halaman luar, Lin Mu, Lin Fan, Lin Suekiao dan yang lainnya mengelilingi Xiao Nunu, jelas meminta nasihat Xiao Nunu tentang jimat ilahi 5 elemen. Ada cahaya di mata setiap orang. Bahkan dua penjaga rahasia Lin Qiongyuan dan Lin Jie berdiri tidak jauh dan menonton. "Paman, Ayuan dan aku akan jalan-jalan," kata Lin Yue saat dia datang ke sisi Lin Qiongyuan. "Pergilah. Bawalah jimat transmisi suara Sikia Mansion bersamamu. Jika terjadi keadaan darurat, segera beritahu kami." Lin Qiongyuan tidak menghentikannya. "Aku punya jimat transmisi suara," kata Lin Yue. Dia hendak menarik Jiu Yuan keluar ketika dia sepertinya memikirkan sesuatu. "Yuan, tunggu sebentar. Ada apa?" "Tentu saja aku meminta uang pada suamimu." "Tidak mau. Aku punya batu peri." "Tidak apa-apa. Kalau wanita pergi berbelanja, pria harus membayar." Sambil berkata demikian, Lin Yue mendatangi Xiao Nunu dan kelompoknya. "Permisi, semuanya." Lin Yue masuk ke kerumunan, lalu berkata kepada Xiao Nunu, "Kakak ipar, Ayuan dan aku ingin jalan-jalan di jalan, bisakah kau memberi kami beberapa batu peri?" Lin Mu berkata dengan tidak senang, "Kakak, apakah kau tidak punya uang? Kau menerima begitu banyak batu peri setiap bulan. Jangan ganggu kami mempelajari jimat ilahi 5 elemen." Lin Yue mengabaikan Lin Mu, tetapi menatap Xiao Nunu dengan penuh harap. "Kakak ipar, berikan aku uang." Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada pihak lain. "Terima kasih, kakak ipar." Lin Yue mengambil tas penyimpanan itu, lalu melirik Lin Mu dengan sedikit bangga. "Ayo pergi." Lin Mu bertanya, "Apakah kamu tidak akan mempelajari jimat ilahi 5 elemen?" Lin Fan juga berkata dengan santai, "Ya, ini adalah kesempatan yang bagus, kita masih bisa berkomunikasi bersama." Lin Yue melambaikan tangannya di belakangnya. "Aku hampir mempelajari jimat ilahi penghakiman, mari kita bicarakan tentang itu ketika kamu menyusul." Beberapa orang terkejut. Lin Mu memutar matanya. Jangan percaya padanya, dia hanya bisa menggambar jimat. Dia masih jauh dari bisa menggunakannya. Baru saat itulah mereka menghela napas lega. Lumayan. Mereka boleh tertinggal dari Xiao Nunu, tetapi mereka tidak boleh tertinggal dari orang lain. Lin Yue melompat kembali ke Jiu Yuan. "Ini, aku punya uangnya." Jiu Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah pamanmu memberimu batu peri setiap bulan?" Lin Yue berkata, "Aku yang memintakannya untukmu." Jiu Yuan berkata, "Aku juga punya." Kamu terlihat sangat tidak senang. Kamu baru saja meminta uang saku kepada saudara iparmu. Ada apa? Apakah kamu patah hati? Dia sangat kaya. Oh, itu hanya beberapa batu peri. Lihat betapa tidak senangnya kamu. Coba aku lihat berapa banyak yang dia berikan." Saat dia berbicara, indera spiritual Lin Yue menyapu tas penyimpanan di tangannya. Detik berikutnya, dia hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung. "Ya dewa, benarkah begitu? Apakah kamu yakin dia tidak punya uang? Hadiah biasa ini setara dengan biaya rumah si Huan kita selama sekitar 10 tahun. Ada apa?" Jiu Yuan menatap pihak lain dengan bingung. "Berapa banyak isinya?" 1 triliun batu peri. Lin Yue membelalakkan matanya. "Berapa? 10.000. 100 juta. Jiu Yuan juga tercengang. "Banyak sekali. Dari mana Xiao Nunu mendapatkan begitu banyak batu abadi?" Namun, Jiu Yuan segera teringat satu hal, yaitu saat Xiao Nunu berada di medan perang Jiushu, ia mencapai rekor 10.000 kemenangan berturut-turut. Menurut aturan medan perang Kyushu, kemenangan dapat memperoleh hadiah 100 juta batu abadi. 10.000 kemenangan berturut-turut berarti 1 triliun. Ketika Xiao Nunu memenangkan 10.000 permainan berturut-turut, dia dihadiahi senjata abadi kelas 9 cambuk penghancur dewa di Menara Jiushu, dan juga menerima paket hadiah 1 triliun batu abadi. Sejak Xiao Nunu meninggalkan medan perang Jiushu, dia pada dasarnya tidak mengeluarkan uang sedikit pun, tetapi dia tidak menyangka Xiao Nunu akan mengeluarkan semuanya sekaligus. Lin Yue memegang tas penyimpanan di tangannya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. "Ayuan, di mana kamu menemukan pria ini? Apakah ada orang seperti dia? Kenalkan satu padaku." Jiu Yuan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Ayo,
mari kita menghabiskan uang. Aku katakan padamu, rasanya sangat menyenangkan menghabiskan uang dengan boros. Lin Yue menarik Jiu Yue Yuan dan berjalan keluar. Jiu Yue Yuan berkata, itu semua asetnya. Tahukah kamu, 1 triliun batu abadi ini diperoleh Xiao Nunu melalui satu kemenangan demi satu kemenangan di medan perang Jiushu. Dan ini hanya batu peri biasa. Jika dikonversi menjadi batu abadi kualitas terbaik, maka harus dibagi 100, yaitu 10 miliar batu abadi kualitas terbaik. Bagi beberapa keluarga besar dan kekuatan besar di alam abadi Jiushu, itu sama sekali bukan apa-apa. Lin Yue tersenyum gembira. Melihat kamu begitu peduli dengan keluargamu, jangan khawatir, tidak akan sulit bagi kita berdua. Ibu kota kekaisaran sangat ramai dan sibuk dengan orang yang datang dan pergi. Meskipun dinasti abadi Beishuo telah diganggu oleh pasukan iblis selama periode ini, kota kekaisaran belum terpengaruh. Lagi pula, bagi orang biasa, kehidupan terus berjalan setiap hari. Kita sudah berjalan-jalan selama hampir 2 jam, mari kita istirahat dulu. Pada saat ini, di kedai teh pinggir jalan, Lin Yue dan Jiu Yue Yuan duduk untuk mengistirahatkan kaki mereka. Apakah sudah waktunya untuk kembali? Tanya Jiu Yue Yuan. Lin Yue menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu terburu-buru? Kita baru saja berjalan di satu jalan. Ada tempat yang lebih makmur di dinasti abadi Beishuo. Jiu Yue Yuan berkata. Tapi aku sudah membeli banyak barang. Lin Yue memutar matanya ke arahnya. Beraninya kamu mengatakan itu. Dengan begitu banyak barang, apakah ada satu barang yang menjadi milikmu? Benar. Tidak, itu semua adalah barang saudara iparku. Lin Yue berkata, menghitung dengan jarinya. Pakaian, sepatu, aksesori, ikat pinggang, mahkota rambut. Semuanya milik pria. Kamu membuatku terdiam. Tidak peduli seberapa berbudi luhurnya kamu tidak dapat membeli semuanya untuknya sendirian, kan? Lin Yue tidak ingin mengatakan apapun lagi. Setiap kali mereka tiba di suatu tempat, Jiu Yue Yuan memilih barang-barang untuk Xiao Nunu, dan dia menggunakan batu peri miliknya sendiri. Dia tidak menyentuh 1 sen pun dari batu abadi yang didapatnya dari Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan menundukkan kepalanya dan meminum teh tanpa berkata apa-apa. Lin Yue memegang dagunya dan terus menatap Jiu Yue Yuan. Kamu sangat cantik, dan kakak iparmu sangat beruntung. Aku iri padanya. Jiu Yue Yuan dengan lembut meletakkan cangkir tehnya, dan tawa kering yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajah cantiknya. Kamu tidak mengerti situasi kami. Situasi apa? Lin Yue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Jiu Yue Yuan menghela napas pelan, lalu berkata. Ayo kembali. Tunggu sebentar, ayo pergi ke tempat lain. Di mana? Tempat untuk memurnikan senjata. Para pemurni senjata dari dinasti abadi Beishuo masih sangat kuat. Tingkat pemurnian senjata di sini sangat tinggi. Aku ingin meningkatkan pedangku, kata Lin Yue. Mata Jiu Yue Yuan berbinar. Sekarang setelah kupikir-pikir, sudah waktunya untuk meningkatkan busur ilahi bulan petir, dan anak panah peri bulan petir milikku. Jika busur ilahi bulan guntur dan anak panah abadi bulan guntur dikeluarkan secara terpisah, keduanya hanyalah senjata abadi tingkat 7. Jika keduanya digunakan bersama-sama, mereka dapat mencapai kekuatan senjata abadi tingkat 8. Ini memang tidak cukup untuk kekuatan Jiu Yue Yuan saat ini. Dia tidak bisa menggunakan batu sihir aneh sepanjang waktu, jadi senjata utamanya tetaplah busur ilahi bulan guntur. Ayo pergi. Aku tahu tempat di dekat sini yang khusus menjual peralatan pemurnian. Oke. Keduanya segera meninggalkan kedai teh, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat bernama Paviliun Xianyun. Dari luar, Anda dapat melihat bahwa Paviliun Xianyun bukanlah tempat yang sederhana. Sungguh megah dan luar biasa. Begitu masuk ke dalam, dekorasi interiornya terasa lebih mewah. Apa yang kalian berdua ingin lihat? Seorang pria parubaya dengan pakaian elegan datang menyambut mereka berdua. Jiu Yue Yuan dan Lin Yue menjelaskan tujuan mereka. Pria parubaya itu segera memberikan balasan. Kami memiliki lebih dari selusin ahli pemurnian senjata terbaik di Paviliun Xianyun. Anda dapat memberikan saya senjata yang ingin Anda tingkatkan untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi, kami akan memberikan Anda penawaran berdasarkan situasi spesifik. Tentu. Lin Yue segera mengeluarkan senjatanya dan menyerahkannya kepada pihak lain.
Ini bukan pertama kalinya Lin Yue datang ke dinasti abadi Beishuo, dan dia akrab dengan prosedur di sini. Ayuan, keluarkan barang-barang yang ingin kamu tingkatkan. Lin Yue berbalik dan berkata kepada Jiu Yue Yuan. Ya, Jiu Yue Yuan juga mengeluarkan dua benda. Busur ilahi bulan guntur dan panah abadi giok guntur. Pria parubaya itu meminta seseorang untuk membawa 3 nampan. Setelah meletakkan barang-barang di nampan satu persatu, ia memberi isyarat kepada yang lain untuk mengirimkan barang-barang tersebut untuk dievaluasi. Penilaiannya tidak akan memakan waktu lama. Apakah ada hal lain yang kalian berdua butuhkan? Aku tidak punya hal lain. Yuan, bagaimana denganmu? Tanya Lin Yue. Jiu Yue Yuan berpikir sejenak, lalu bertanya. Apakah kamu punya 2 bahan pemurnian, Mohun Tianjin dan batu abadi Yuoping, di sini? Ya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Kedua bahan ini agak sulit ditemukan. Aku akan mengambil keduanya. Keduanya. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Jiu Yue Yuan mengangguk. Ya, aku mau keduanya. Setelah jeda, dia melanjutkan. Selain tokomu, bisakah kamu mendapatkan 2 barang ini dari saluran lain? Pria parubaya itu mengangguk. Ya, tetapi beberapa biaya lain akan diperlukan. Baiklah, kalau begitu kamu bisa membantuku mengumpulkan Mohun Tianjin dan Yue Posiansi sebanyak mungkin. Aku mau semuanya. Baiklah, aku akan pergi dan memberitahu orang-orang di bawah. Pria parubaya itu tidak membuang waktu atau bertanya lebih lanjut. Dia berbalik dan berjalan menuju konter yang tidak jauh dari sana. Lin Yue menatap Jiu Yue Yuan dengan tatapan bingung. Untuk apa kau begitu menginginkan Mohun Tianjin dan batu peri Yuepo? Itu berguna. Kurasa itu berguna untuk kakak iparku. Lin Yue sekilas melihat maksud Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan tidak menyangkalnya. Mohun Tianjin dan Yue Posianshi adalah 2 bahan utama untuk menciptakan Taisang Feng Hua. Senjata Taisang Feng Hua sangat istimewa. Makin besar angkanya, makin kuat pedangnya. Jiu Yue Yuan juga tahu bahwa Xiao Nunu telah mengumpulkan kedua bahan ini. Jadi dia akan sedikit memperhatikannya. Oh, sungguh wanita yang tidak punya harapan. Lin Yue menepuk dahinya. Dia selalu memikirkan pasangannya dalam segala hal. Sejujurnya, sebagai seorang wanita, Lin Yue tidak bisa melakukan ini. Tak lama kemudian, lelaki parubaya itu kembali. Nona, saya sudah mengatur orang untuk melakukan apa yang Anda minta. Selain itu, senjata yang ingin Anda tingkatkan juga sudah dievaluasi. Pria parubaya itu langsung memberikan penawaran. Jiu Yue Yuan dan Lin Yue menganggap harganya masuk akal, jadi mereka membayar deposit di muka sesuai aturan. Butuh waktu untuk mengupgrade senjata. Kalian berdua bisa meninggalkan alamat dan aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke rumah kalian. Selain itu, aku juga akan mengirimkan emas Mohun Tianjin dan batu peri Yuepo yang dibeli oleh gadis ini. Baiklah, kirimkan saja langsung ke istana pangeran. Namaku Lin Yue. Jadi, kalian adalah tamu di istana pangeran. Maafkan aku. Mata pria parubaya itu berbinar. Tidak masalah. Lin Yue tersenyum, dan dia dan Jiu Yue Yuan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, seorang wanita jangkung dengan riasan keren berjalan mendekat. Darou benar-benar minta maaf karena tidak bisa menyambut kalian, 2 tamu terhormat. Wajah wanita itu dipenuhi dengan senyum, dan dia terlihat sangat menawan. Jiu Yue Yuan dan Lin Yue menatap pendatang baru itu dengan bingung. Pria parubaya itu buru-buru berkata, "Ini adalah bos pavilion Xianyun kami, Dairou." "Oh, halo," Lin Yue menjawab. Dairou pertama-tama berkata kepada pria parubaya itu, "Anda turun dulu. Saya akan menjamu kedua tamu terhormat ini." "Baik." Pria parubaya itu mundur terlebih dahulu dengan hormat. Lin Yue dan Jiu Yue Yuan keduanya menatap Dairou dengan bingung. Yang pertama berkata, "Kami telah menyelesaikan pekerjaan kami dan akan segera pergi. Bos Dairou tidak perlu memperhatikan kami." Dairou tersenyum anggun. "Jangan cemas, kedua tamuku yang terhormat. Silakan pergi ke suatu tempat bersamaku terlebih dahulu." "Apakah ada hal lain?" tanya Jiu Yue Yuan. "Ikuti saja aku dan kau akan tahu," kata Dairou sopan. Ia menoleh ke samping dan memberi isyarat tolong. Lin Yue dan Jiu Yue Yuan saling memandang, dan Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak benar-benar ingin bergerak.
Namun Dairu berkata, masalah ini sangat penting bagiku. Jika kalian berdua bersedia membantuku, aku bisa memberimu diskon 50% untuk batu peri yang kalian belanjakan hari ini. Oh, itu mungkin. Mata Lin Yue tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, pimpin jalan. Oke, Dairu segera memimpin jalan. Setelah beberapa saat, dipimpin oleh Dairu, keduanya sampai di aula mewah di lantai 2. Di aula, berdiri sederetan pelayan cantik. Setiap pembantu memegang nampan di tangannya. Dan di setiap baki, ada barang mahal. Barang-barang berwarna dan mahal bersinar dengan kilau yang mewah. Ada perhiasan, aksesoris, senjata ajaib, senjata. Semua jenis gayanya memukau. Apa ini? Lin Yue dan Jiu Yue Yuan sama-sama bingung. Dairu tersenyum dan berkata, ini hadiah untuk kalian berdua. Hadiah. Keduanya semakin bingung. Apa kau yakin? Lin Yue menunjuk ke salah satu senjata ajaib berbentuk gelang dan berkata, jika aku tidak salah, cincin mulberry api, ini adalah senjata abadi tingkat 8, kan? Dan kalung ini, seharusnya rantai bintang Kimeng, juga senjata abadi tingkat 8. Kemudian, dia menunjuk ke kipas lipat wanita lainnya. Dan kipas ini, disebut, bulu ceri suci murni, kan? Itu dibuat oleh tangan pengrajin nomor 1 dari dinasti abadi Beishuomu, dan itu adalah senjata abadi tingkat 9. Wajah Dairu menunjukkan persetujuan. Kau layak menjadi wanita tertua di rumah sisa. Penglihatanmu benar-benar tajam. Kau benar. Lin Yue bertanya, begitu banyak harta berharga, memberikannya kepada kami. Apa kau yakin tidak bercanda? Benar sekali. Siapa itu? Begitu murah hati. Begitu Lin Yue selesai berbicara, tawa yang agak familiar terdengar dari dalam aula di lantai 2. Ini hanya hadiah kecil karena telah bertemu satu sama lain, tolong jangan meremehkannya. Kemudian, sesosok badan yang gagah keluar dari dalam. Orang lainnya mengenakan jubah putih dan mahkota emas putih dan giok di kepalanya, membuat orang merasa bahwa ia memancarkan aura seorang raja di tulang-tulangnya. Lin Yue dan Jiu Yue Yuan sama-sama sangat terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah putra mahkota dinasti abadi Beishuo, pemuda tertinggi yang menduduki peringkat keempat di peringkat Jiushu, Leng Xiuyu. Yang mulia putra mahkota, mengapa Anda di dalam pavilion Xianyun? Di aula mewah di lantai 2, Lin Yue memandang Leng Xiuyu yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi terkejut. Jiu Yue Yuan di sebelahnya juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Leng Xiuyu tersenyum dan dia berjalan perlahan. Dia berkata, ini hanya hadiah kecil dari hatiku. Aku harap kalian berdua menyukainya. Dairu, pemilik pavilion Xianyun di sebelahnya, juga tersenyum dan berkata, barang-barang ini dipilih dengan saksama oleh Yang Mulia Putra Mahkota untuk kalian berdua. Awalnya, aku bertanya-tanya gadis mana yang pantas mendapatkan barang-barang ini. Kemudian, ketika aku melihat kalian berdua secara langsung, aku menyadari bahwa barang-barang ini adalah bonus. Ketika Dairu mengatakan ini, tatapannya tertuju pada Jiu Yue Yuan. Lin Yue cukup pintar. Dia segera memahami sesuatu dari kata-kata Leng Xiuyu dan Dairu. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia, niat Anda terlalu jelas, bukan? Apakah Anda tertarik dengan ayuan kami? Leng Xiuyu tersenyum tanpa mengatakan apapun, yang dianggap sebagai pengakuan. Ayuan, apa yang kau katakan? Lin Yue menoleh untuk melihat Jiu Yue Yuan. Lihatlah dirimu, kau begitu populer dimanapun kau pergi. Harus kukatakan, barang-barang yang diberikan oleh Yang Mulia Putra Mahkota ini benar-benar terlalu berharga. Apakah kau ingin mempertimbangkan untuk putus dengan saudara iparmu? Ekspresi Jiu Yue Yuan tenang, dan dia tampak tidak terganggu sama sekali. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi padanya. Tidak ada hadiah tanpa jasa. Kita tidak punya alasan untuk menerima barang-barang mahal ini. Jiu Yue Yuan segera menarik Lin Yue dan bersiap untuk pergi. Leng Xiuyu sedikit tertegun. Dia ditolak begitu mentah-mentah. Dia adalah putra mahkota dinasti abadi Beishuo dan tokoh terkemuka di dunia abadi Jiushu. Berapa banyak wanita di dunia yang tidak menyukainya. Tapi Jiu Yue Yuan akan pergi begitu saja. Itu hanya hadiah kecil, tidak ada maksud lain. Leng Xiuyu menjelaskan dengan cepat. Jiu Yue Yuan menjawab, kalau begitu aku tidak bisa menerimanya. Aku takut suamiku akan salah paham.
Jiu Yue Yuan langsung membawa Xiao Nunu keluar. Leng Xiuyu sedikit mengernyit, ini tampaknya berbeda dari apa yang dibayangkannya. Sejujurnya, dia merasa dengan kondisi dan kemampuannya, tidak akan sulit untuk memenangkan hati Jiu Yue Yuan. Lin Yue berkata sambil tersenyum. Yang mulia, Yuan tidak menginginkan benda-benda ini. Bolehkah saya mengambil benda-benda yang awalnya diberikan kepada saya? Saya akan membantu Anda membujuknya, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah dia akan mendengarkan saya atau tidak. Lin Yue tampak tidak berperasaan dan tidak tahu malu. Matanya tertuju pada senjata abadi tingkat 9, Seng Ying Lingjing. Kipas ini benar-benar indah. Mata Leng Xiuyu sedikit berkedut. Holy Sakura Lingjing ini dimaksudkan untuk diberikan kepada Jiu Yue Yuan. Sejujurnya, tidak banyak hal yang bisa diberikan kepada Lin Yue. Leng Xiuyu tentu tidak akan senang bila Lin Yue mengambilnya. Namun, sebelum Leng Xiuyu sempat berbicara, Jiu Yue Yuan langsung menarik Lin Yue menjauh. Ayo pergi, kamu tidak boleh mengambilnya. Hei, kenapa aku tidak boleh mengambilnya? Setelah aku mendapatkannya, aku akan kembali ke keluarga Lin dalam beberapa hari. Aku tidak akan benar-benar membujukmu. Aku masih mendukung saudara iparku di hatiku. Lin Yue menjelaskan sambil diseret pergi oleh Jiu Yue Yuan. Leng Xiuyu yang tertinggal, tidak dapat menahan rasa malu. Ia ditolak bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dai Rou di sampingnya berkata, sepertinya Nona Yuan memiliki seseorang di dalam hatinya. Mengapa Yang Mulia tidak memaksanya? Leng Xiuyu tidak mengatakan apapun, tetapi tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa dia masih merasakan gejolak di dalam hatinya. Dai Rou melanjutkan, apakah Yang Mulia Putra Mahkota sedang jatuh cinta? Leng Xiuyu menjawab dengan tenang, tidak sampai jatuh cinta, tetapi dia adalah satu-satunya wanita di dunia ini yang ingin kumiliki pada pandangan pertama. Dai Rou melanjutkan, setelah senjata super abadi tingkat 9 di istana selesai, orang-orang dari klan Lin akan pergi. Saat itu, Yang Mulia Putra Mahkota mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Nona Yuan, dan melakukannya dengan perlahan pasti tidak akan berhasil. Leng Xiuyu mengerutkan kening, apakah kau menolakku? Tidak juga. Dai Rou menjelaskan dengan cepat, menurutku Yang Mulia Putra Mahkota adalah kaisar. Tidak pantas baginya untuk merendahkan dirinya hanya demi seorang kerabat dari klan Lin. Aku punya ide, ceritakan padaku. Tuan Qinyan, silakan ke sini. Kata Dai Rou ke sisi lain aula. Wus. Begitu kata-kata itu terucap, gelombang udara panas menyapu masuk dari pintu masuk di lantai 3. Lalu, keluarlah sesosok badan berjubah hitam dan memegang tongkat besi. Qinyan, beri hormat pada Yang Mulia Putra Mahkota. Pria itu membungkuk pada Leng Xiuyu. Leng Xiuyu tentu saja mengenal orang ini. Qinyan adalah kepala ahli pemurnian senjata di Paviliun Xianyun, dan tingkat pemurnian senjatanya bahkan merupakan yang terbaik di dinasti abadi Beishuo. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, kata Leng Xiuyu. Qinyan mengangguk dan berkata, Yang Mulia Putra Mahkota ingin mendapatkan wanita ini, aku bisa membantu. Oh, dia memiliki 2 senjata di Paviliun Xianyun yang perlu ditingkatkan. Aku hanya perlu merapal mantra cinta di dalam untuk membuatnya mengagumi Yang Mulia Putra Mahkota. Leng Xiuyu menunjukkan rasa jijai. Aku adalah putra mahkota dinasti abadi Beishuo, apakah aku perlu menggunakan metode yang tercela seperti itu? Qinyan menjawab, Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar tidak perlu menggunakan metode ini. Dengan pesona pribadimu, cepat atau lambat kau akan dapat mengalahkannya. Namun seperti yang dikatakan Bos Dai Rou tadi, statusmu mulia, dan kau adalah seorang selebriti di daftar raja. Tidak ada gunanya merendahkan sikapmu terhadap wanita seperti ini. Metodeku tidak lebih dari sekadar untuk menyelamatkanmu dari beberapa langkah yang tidak perlu. Leng Xiuyu menyipitkan matanya sedikit, memikirkan sikap tegas Jiu Yue Yuan ketika dia menolaknya tadi, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Apakah ada yang akan mengetahuinya? Jangan khawatir, Yang Mulia. Apakah Anda tidak percaya pada kemampuan Tuan Qinyan? Dai Rou berkata sambil tersenyum, kutukan pencinta hati, yang ditanamnya mungkin tidak disadari oleh siapapun di seluruh provinsi Tiansheng. Mendengar ini, secercah cahaya samar melintas di mata Leng Xiuyu, baiklah, saya serahkan ini kepada Anda. Qinyan tersenyum dan berkata, jangan khawatir,
Setelah saya meningkatkan kedua senjata itu, saya akan mengirimkannya ke istana pangeran dan secara pribadi mengaktifkan kutukan pencinta hati di dalamnya. Leng Xiuyu tersenyum, mengangkat matanya sedikit, dan berpikir dalam hati, memang, dia hanya seorang wanita, tidak perlu merepotkan. Berpikir tentang bagaimana Jiu Yue Yuan akan jatuh cinta padanya selanjutnya, Leng Xiuyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi puas. Di luar paviliun Xianyun, dalam perjalanan pulang, "Hei, Ayuan, kenapa kamu terburu-buru pergi? Senjata abadi kelas 9 milikku." Lin Yue masih memikirkan kipas lipat wanita yang bernama Sein Sakura Lingjing. Jiu Yue Yuan mencubit orang itu dengan ringan. "Jangan pikirkan itu. Tidakkah kau tahu bahwa kau harus bersyukur atas apa yang telah kau terima dari orang lain?" Lin Yue mengusap lengan yang dicubit. "Itu diberikan olehnya, dan kami tidak memintanya. Selain itu, kami datang jauh-jauh dari klan Lin untuk membantu, jadi tidak terlalu berlebihan untuk menerima hadiah." Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia." Baiklah, Nona Yuan, aku hanya bicara. Lihat betapa gugupnya dirimu." Lin Yue tersenyum polos. Setelah itu, kedua gadis itu berjalan-jalan ke tempat lain dan baru kembali ke istana pangeran hampir sore. Lin Fan, Lin Mu, Lin Suekiao dan yang lainnya masih mengelilingi Xiao Nunu dan dengan rendah hati belajar darinya. Yang mengejutkan keduanya adalah bahwa pada saat ini bahkan Lin Qiong-yuan, Lin Qian dan Lin Jie, 3 penjaga rahasia 5 elemen, berdiri di depan Xiao Nunu. Mereka bertiga mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti halnya siswa yang tekun dan rajin belajar. "Nilai jimat ilahi 5 elemen masih meningkat," seru Lin Yue. Jiu Yue Yuan tersenyum tipis. "Sejujurnya, penampilan anggota klan Lin saat ini cukup lucu." Xiao Nunu juga memperhatikan 2 orang yang kembali. Dia kemudian meminta anggota klan Lin di depannya untuk berlatih berkomunikasi sendiri, dan kemudian berjalan mendekati Jiu Yue Yuan. "Apakah kamu sudah kembali?" "Ya, Guru Xiao." Lin Yue berkedip nakal. Jiu Yue Yuan juga mengangguk. "Aku membawakan sesuatu untukmu." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan sebuah tas penyimpanan kepada Xiao Nunu. Lin Yue melanjutkan, "Lebih dari sekadar beberapa. Itu semua adalah barang-barangmu, pakaian dan barang-barang yang kamu gunakan." Xiao Nunu tercengang. Dia bertanya, "Milikku. Bukankah kamu membelinya sendiri? Atau apakah kamu sudah menghabiskan semua batu abadi?" Jiu Yue Yuan menjawab, "Aku tidak menginginkan apapun." Lin Yue kemudian melemparkan tas penyimpanan yang diberikan Xiao Nunu sebelumnya. "Lihat, uang yang kamu berikan padaku tidak berguna." Xiao Nunu bingung. Lin Yue mengangkat alisnya dan menatap Jiu Yue Yuan. "Istrimu tidak mengizinkanku menghabiskan uangmu, itu terlalu banyak. Yang paling keterlaluan adalah seseorang memberi kita banyak harta, tetapi dia tidak mengizinkan kita mengambilnya." Jiu Yue Yuan buru-buru menarik Lin Yue, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Lin Yue segera berhenti. Xiao Nunu bertanya, "Apa maksudmu? Siapa yang mengirimimu banyak harta?" "Tidak apa-apa." Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya. "Jangan pedulikan itu." Meskipun Xiao Nunu merasa sedikit aneh, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dan tepat pada saat ini, pengurus istana pangeran tiba di sini. "Nona Lin Yue, Nona Yuan, seseorang dari paviliun Xianyun telah mengirimkan sesuatu dan meminta Anda untuk pergi mengambilnya." Bersambung.